Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Wahyu Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi sederhana. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton. Meskipun ada kecenderungan bagi orang yang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara besar dari generasi ke generasi. Regresi kemunduran ke arah sedang. Analisis regresi dapat didefinisikan sebagai metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional linier antara satu variabel respon dengan satu variabel prediktor. Sedangkan analisis korelasi dapat didefinisikan sebagai analisis yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Kata variabel didefinisikan sebagai karakteristik dari objek yang diteliti. Terdapat dua jenis variabel dalam analisis regresi, yaitu variabel respon dan juga variabel prediktor atau yang disebut juga variabel dependen Y dan independen X. Analisis regresi linier sederhana hanya melibatkan satu variabel prediktor, sedangkan analisis regresi linier berganda melibatkan dua atau lebih variabel prediktor. Variabel prediktor disebut juga independen X. Nah, regresi sendiri itu merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Contoh penerapan analisis regresi. Contohnya antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya, pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga, dan masih banyak lainnya. Ketergantungan statistik versus fungsional. Yang pertama, hubungan kausal atau ketergantungan statistik. Itu ada konsumsi dengan pendapatan, masa kerja dengan produktif, iklan dengan penjualan. Lalu hubungan fungsional itu ada likuiditas dengan aktivitas lancar, produktivitas dengan hasil produksi, upah karyawan dengan jam kerja. Perbedaan mendasar antara korelasi dengan regresi yaitu korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dengan variabel bebas. Regresi menunjukkan hubungan pengaruh. Dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Begitu ya. Contoh kasus. Seorang manajer pemasaran akan meliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan di Kabupaten Watergold. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenisnya yang telah melakukan promosi. Jadi di sini pemecahannya yaitu judul pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Lalu ada pertanyaan peneliti, apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Yaitu hipotesisnya terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kriterianya HO tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. HA-nya terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Lalu sampel 8 perusahaan, data yang dikumpulkan seperti ini ya, seperti contoh. Lalu analisis data, yaitu untuk analisis data diperlukan perhitungan persamaan regresi, nilai prediksi, koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku koefisien regresinya, nilai F hitung, nilai T hitung, dan kesimpulan. Begitu. Lalu selanjutnya kita akan menarik kesimpulan nih. Bahwasannya
Analisis regresi didefinisikan sebagai metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional linear antara satu variabel respon dengan satu variabel prediktor. Analisis regresi didefinisikan sebagai metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional linear antara satu variabel respon dengan satu variabel prediktor. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.